Halo semua, kali ini kita sedang berada di Makam Aulia Gunung Pring, sebuah ruang budaya yang masih mempertahankan tradisi Jawanya hingga sampai saat ini. Setiap sudut menyimpan cerita dan kebiasaan leluhur yang dijalankan oleh masyarakat sekitar. Mari kita cari tahu bagaimana budaya itu bertahan dan terus mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja. Di lereng Gunung Pring, tradisi dan spiritualitas berpadu dalam keseharian masyarakat. Kawasan makam Aulia Gunung Pring bukan hanya tempat peristirahatan tokoh leluhur, tapi juga menjadi ruang budaya yang terus hidup hingga kini. Sepanjang jalan menuju kawasan makam, pengunjung akan menjumpai deretan toko oleh-oleh dan cenderamata yang menjadikan suasana semakin hidup. Setiap sudut kawasan ini menyimpan nilai sejarah dan kearifan lokal yang dijaga turun-temurun. Untuk sejarah singkat aja nggih, untuk makam Gunung Pring itu dimulai dari sekitar Mataram Islam nggih. Awal-awal Mataram Islam itu menurut silsilah sejarah dari Keraton Yogyakarta nggih. Jadi perlu Anda ketahui bahwa di Jawa itu nanti ada 3 periode kerajaan Islam, Demak, Pajang, kemudian Mataram Islam. Mbah Raden Santri sebagai cikal bakal di makam Gunung Pring ini adalah awal atau permulaan Mataram Islam, dan menurut silsilah dari Keraton Yogyakarta beliau adalah salah satu putra dari Ki Ageng Pemanan. Jadi kalau dihitung ini masih saudara kandung dan Panembahan Senopati, tapi mungkin ceritanya beda ibu atau gimana aja. Kemudian itu sekitar abad 16, kemudian berlanjut keturunan beliau atau tokoh-tokoh masyarakat di Gunung Pring, kemudian dimakamkan juga di makam Gunung Pring. Untuk Mbah Raden Santri sekitar abad 16, kemudian abad 18 sekitar ada Mbah Krapyak, kemudian Mbah Harun, kemudian awal 19 itu ada Mbah Dalhar. Mbah Dalhar seperti kita ketahui adalah sebagai pendiri Pondok Pesantren Darussalam Watu Jongol, dan beliau adalah cucu salah satu panglima perangnya Pangeran Diponegoro. Dan sampai sekarang beliau menjadi panutan tokoh atau sebagai rujukan untuk berziarah di sekitar Kedu, Pantura, dan sekitarnya. Untuk kegiatan tradisi, artinya kegiatan yang biasa dilakukan sejak dulu di area makam ini adalah sadranan atau birul walidain dan haul para wali yang ada di makam Aulia Gunung Pring ini, terutama di bulan Ruah atau bulan Syakban dan bulan Suro untuk haul Mbah Gus Jogorso dan haul Mbah Raden Santri, tokoh sentral yang ada di makam Aulia Gunung Pring ini. Di Gunung Pring ini mewarisi tradisi budaya toleransi yang sangat tinggi. Terutama sejak kehadiran Mbah Raden Santri abad ke-16. Kenapa demikian? Ya karena di sini ada multi religi, ada banyak agama, dan sampai abad ke-19 pun ketika Romo Van Lith ini datang ke Mundilan, ini masih membangun komunikasi dengan para ulama kiai yang ada di Gunung Pring. Kemudian masyarakat Tionghoa juga ini ya. Sehingga budaya toleransi terutama ini tetap terjaga. Di sini berbagai tradisi Jawa seperti tahlilan, kenduri, dan gotong royong masih berlangsung dengan penuh kesadaran. Masyarakat datang tidak hanya untuk berziarah, tapi juga berkumpul, bermusyawarah, dan menjalankan ritual sebagai wujud penghormatan kepada leluhur. Tradisi ini menjadi pengikat hubungan sosial sekaligus menjadi identitas budaya Jawa. Gunung Pring merupakan budaya dan spiritual menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Meski zaman terus berubah, masyarakat menjaga tradisi dan diwariskan oleh para leluhur dengan penuh kesadaran. Disinilah terlihat jelas bagaimana budaya dan keyakinan spiritual tradisi yang dijalankan oleh warga bukan hanya warisan masa lalu, tapi bagaimana dari identitas yang terus hidup dan diteruskan kepada generasi berikutnya.